Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham Khalil Firmananda dengan NIM 220553142. Presentasi ini merupakan tugas material teknik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT dengan judul Polimer. Sumber literatur yang saya ambil adalah dari buku Science of Engineering Material Volume 2 karya Manas Chandra. Yang pertama, the cross-linking of polymer chain. Dalam kondisi khusus, molekul rantai polimer dapat dihubungkan silang oleh atom atau kelompok atom yang membentuk ikatan perimentara rantai. Tautan silang dapat dibentuk oleh atom asing atau molekul, misalnya atom belerang dalam karet vulkanisasi. Nah, ini merupakan proses dari phenol formaldehyde resin. A merupakan one stage and two stage process, dan B equation idealis for the production of C-stage resin. Selanjutnya ada stereoisomeris linear polymer atau karet alam dan sebagian besar karet sintetis tidak jenuh dan memiliki kata rangkap CC di sepanjang rantainya. Ini merupakan contoh dari stereoisomers of polyisoprene, cis and trans configuration of olefinic double bond linkage in polymers, yang B cis polyisoprene, yang C merupakan trans polyisoprene. Determinant of polymer crystallinity. Polyethylene linear pada dasarnya memiliki struktur terbaik untuk kemasan rantai. Substituen yang bergantung pada rantai polimer menyebabkan kesulitan dalam pengepakan dan umumnya menurunkan kecenderungan ke arah kristalisasi. Kopolimerisasi mengurangi simetri struktural polimer. Fleksibilitas rantai juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan kristalisasi suatu polimer. Selanjutnya, kehadiran gugus polar seperti amida, karboksil, hidroksil, klorin, fluorin, dan nitrit sepanjang rantai polimer sangat meningkatkan gaya tarik antar molekul atau sekunder yang menguntungkan untuk kristalisasi. Tingkat kristalinitas bahan polimer dikurangi dengan penambahan plasticizer. Mari kita simak video pembuatan karet gelang berikut. Halo Teknolovers, yang lahir di era 90-an, semasa kecil dulu permainan lompat tali berbahan karet jadi salah satu permainan yang hits, utamanya bagi anak cewek. Ya, karet gelang memang memiliki fungsi beragam, mengikat bungkusan makanan misalnya, atau bahkan nih dijadiin ikat rambut oleh sebagian orang. Nah, tahu nggak sih? Salah satu benda multifungsi ini harus melalui beberapa tahap dalam proses pembuatannya. Buat kalian yang sering pakai benda ini, ketahui yuk proses pembuatan karet gelang. Simak tayangan ini hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar gak ketinggalan updatean terbaru dari teknologi populer. Sesuai namanya, karet gelang memiliki bentuk gelang dengan macam ukuran berbeda-beda. Mulai dari yang besar hingga yang kecil, ada yang tebal, ada juga yang tipis. Bahan bakunya ya tentu dari karet alami, sehingga warnanya kuning. Namun memang ada beberapa karet gelang berwarna lain, hijau atau merah mungkin. Itu karena telah ditambahkan bahan pewarna biar lebih variatif. Produsen ada juga yang membuat karet gelang tahan minyak dan tahan segala cuaca. Karet gelang sebagian besar hasil pengolahan lateks dari pohon karet. Ada juga karet gelang yang terbuat dari karet sintetis, yang biasa disebut O-ring. Namun sayangnya kalah populer dari karet alami yang lebih elastis. Nah, tahu nggak? Ternyata di beberapa negara ukuran karet gelang punya aturan standar sesuai yang berlaku di negara itu. Panjang karet gelang ialah setengah dari garis keliling, sementara tinggi karet gelang yakni jarak dari garis dalam hingga garis luar. Sedangkan untuk lebarnya, tak lain ketebalan karet gelang sewaktu dipotong-potong dari silinder karet yang panjang. Sebenarnya karet sudah dikenal selama berabad-abad lalu, namun untuk keberadaan karet gelang baru muncul 2 abad silam ketika penjelajah Spanyol tiba di Amerika Selatan pada abad ke-16.
Mereka takjub dengan getah elastis dan lunak dari karet. Pada 1736, beberapa gulungan karet dikirim ke Prancis. Para ahli pun membuat teknologi dengan karet. Ada nama Joseph Priestley, pembuat penghapus tanda pensil menggunakan karet pada tahun 1770. Kemudian tahun 1819, Thomas Hancock dari Inggris mengembangkan karet untuk suspender, sarung tangan, sepatu, stocking, hingga kaos kaki. Hancock menjadi penemu di balik kemunculan karet gelang. Sekitar tahun 1820, dia menciptakan gelang karet. Sayangnya kala itu karet gelang Hancock belum divulkanisasi, sehingga melunak pada hari yang panas dan mengeras di cuaca dingin. Meskipun menjadi pencipta karet gelang, Hancock bukanlah orang yang mematenkannya. Stephen Perry dari Messrs Perry & Co., produsen karet London, ia memperoleh hak paten untuk karet gelang tepatnya 17 Mei 1845. Karet gelang yang dipatenkan Perry berbeda dengan karet gelang yang ada saat ini. Perry awalnya menciptakan karet gelang agar dapat memastikan tumpukan kertas tetap terjaga jadi satu. Namun setelah dieksplorasi, ternyata karet gelang memiliki beragam fungsi dan kegunaan, sehingga ukurannya bisa divariasikan. Seperti saat ini, karet gelang telah mengalami vulkanisasi yang membuat karet gelang lebih elastis, tahan lama, dan lebih mudah digunakan. Selanjutnya, yuk simak tahap pembuatan karet gelang. Sebelum melakukan pengolahan bahan, terlebih dulu latex dipanen dari pohon karet. Setelah itu, mengolah lateks di mana proses ini disebut pemurnian. Nah, di sini bahan sebisa mungkin membuang unsur-unsur penyusun lain selain karet untuk menyaring kotoran, seperti getah pohon dan serpihan batang yang masih menempel. Karet yang dimurnikan kemudian dikumpulkan di dalam tong besar, lalu ditambahkan asam asetat atau asam format. Partikel karet pun saling melekat bersama-sama membentuk lembaran. Selanjutnya, lembaran ini dijepitkan antara roll untuk membuang kelebihan air dan ditekan membentuk kubus atau balok. Umumnya berukuran 6,9 meter persegi, namun disesuaikan lagi dengan perkebunan individu. Bahan karet yang diolah jadi lembaran, lalu dipotong menjadi potongan kecil dengan mesin pemotong. Kebanyakan pabrik sih menggunakan Banbury mixer. Mesin ini akan mencampur karet dengan bahan lainnya, misalnya sulfur, digunakan untuk memvulkanisasi, pigmen untuk memberi warna, dan zat kimia lainnya untuk meningkatkan elastisitas karet gelang yang dihasilkan. Tapi, ada juga beberapa perusahaan tidak menambahkan bahan ini hingga ke tahap berikutnya, yakni penggilingan. Untuk tahap penggilingan memerlukan pemanasan karet di mana massa dicampur sampai rata. Jika tidak, maka dipisahkan dan remas searah mendatar di mesin giling. Setelah dipanaskan, karet yang sudah rata tadi keluar dari mesin giling, lalu terpotong menjadi strip. Strip yang masih dalam keadaan panas dari penggilingan ini dimasukkan ke dalam mesin ekstruksi untuk menekan karet keluar berbentuk panjang, layaknya gilingan daging yang menghasilkan daging yang panjang. Kelebihan karet yang ada di sekitar kepala tiap mesin ekstruksi kemudian dipotong. Karet yang telah dipotong lalu diberi tepung agar tidak menempel satu sama lain. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan suhu saat pengemasan dan pengiriman ke seluruh konsumen. Pemberian tepung ini juga bertujuan agar karet tidak berbau dan juga tidak mudah rapuh karena suhu tentunya. Nah, setelah melewati tahap pembuatan, karet siap didistribusikan ke berbagai wilayah. Nah, sekarang udah tahu kan proses pembuatan dari karet gelang? Kalian pernah nggak ikat karet di ujung pensil, terus dijadiin penghapus? Komen di bawah ya. Hal unik apa lagi nih yang pernah kamu lakukan dalam pemanfaatan karet gelang? Jangan lupa like dan share juga video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye! Ya, itu tadi merupakan proses pembuatan karet gelang. Selanjutnya ada crystalline and amorphous behavior of polymer. Meskipun beberapa polimer mungkin benar-benar kristal dan sedikit benar-benar amorf, sebagian besar polimer memiliki karakteristik baik padatan kristal maupun cairan yang sangat kental. Nah, ini merupakan contoh dari polymer crystallinity yang A merupakan fringe initial picture, yang B folded chain lamella seperti gambar A dan B berikut. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.